Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam semangat. Alhamdulillah ketemu kembali dengan saya Lita Apriani, guru kimia di SMA Negeri 1 Sungai Laut, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang reaksi fisi. Nah, sebelum kita masuk kepada reaksi fisi, maka saya akan memperkenalkan reaktor nuklir. Nah, apakah reaktor nuklir? Reaktor nuklir adalah tempat terjadinya reaksi nuklir. Nah, ada dua jenis reaksi nuklir yang terkait, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Nah, saya akan membahas reaksi fisi pada video pembelajaran berikut ini. Nah, apakah ada yang penasaran seperti apa reaktor nuklir? Saksikan tayangan berikut ini. Oke, stay tune. Nah, mungkin demikian tadi adalah tayangan bagaimana proses reaktor nuklir yang terjadi, yaitu tempat terjadinya reaksi nuklir. Nah, di dalam proses reaktor nuklir itu terdapat jenis reaksi nuklir, yaitu reaksi fisi. Nah, reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom. Nah, untuk menghasilkan reaksi fisi kita harus mempunyai material yang dapat membelah. Nah, kita sebut material ini sebagai bahan bakar. Selanjutnya, agar dapat membelah harus ada perinciannya, yang dalam hal ini adalah neutron. Secara umum, reaksi fisi dapat kita tuliskan di bawah ini. X ditambah N menghasilkan Y1 ditambah Y2, kemudian 2 dikurang 3 dikali N ditambah V ditambah E. Diformulasikan, di atas X adalah material bahan bakar, N adalah neutrona yang menyebabkan terjadinya reaksi fisi, Y1 dan Y2 adalah material yang dihasilkan dari reaksi fisi atau dikenal dengan istilah produk fisi, dan V adalah anti neutrino, dan E adalah energi yang dihasilkan dari reaksi fisi. Nah, pada gambar di samping berikut ini adalah ilustrasi reaksi fisi berantai. Jadi diibaratkan semakin lama semakin banyak U235 atau uranium 235 yang mengalami reaksi fisi. Kalau misalkan saja setiap reaksi fisi menghasilkan 3 neutron baru, dan 3 neutron tersebut menumpuk U235 yang lain dan seterusnya, maka bisa dihitung secara sederhana akan ada peningkatan jumlah reaksi fisi sesuai dengan deret geometris 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561, kemudian 1983, 59.049 dan seterusnya. Nah, karena setiap terjadi reaksi fisi akan dibangkitkan energi, maka energi tersebut juga akan meningkat sesuai dengan deret geometris tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, ada pembahasan selanjutnya, kita akan juga membahas apa saja sih. Ternyata ada dua macam reaksi fisi, yaitu reaksi fisi terkendali dan reaksi fisi tak terkendali. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menayangkan video berupa gambar dan beserta penjelasannya. Maka tetap standby di video pembelajaran ini ya. Jenis reaksi fisi. Nah, untuk reaksi fisi dibagi menjadi dua, yaitu reaksi berantai tak terkendali dan reaksi berantai terkendali. Reaksi berantai tak terkendali seperti ini. Ini adalah inti induk, kemudian neutron. Nah, neutron ini akan menumbuk inti atom. Apa yang terjadi pada neutron itu? Maka akan menghasilkan dua inti anak baru, dua atau lebih neutron bebas yang berwarna biru. Kemudian masing-masing neutron bebas akan menumbuk lagi inti atom yang lainnya. Nah, seperti ini. Oke. Hasil reaksi fisi terdapat 4 inti anak dan 4 neutron bebas. Nah, keempat neutron bebas ini nantinya akan menumbuk inti atom lainnya lagi, sehingga terjadi terus-menerus reaksi fisi selama masih ada neutron bebas yang siap menumbuk inti atom.
yang warna biru tadi ya. Kemudian reaksi fisi berantai tak terkendali. Nah, ini semakin banyak neutron bebas yang dihasilkan, maka semakin banyak reaksi fisi yang akan terjadi. Reaksi fisi yang terus-menerus dan semakin banyak disebutlah reaksi fisi berantai tak terkendali. Reaksi berantai terkendali hampir sama dengan reaksi berantai tak terkendali. Bedanya adalah kelebihan neutron bebas akan diserap oleh suatu bahan, sehingga hanya disisakan neutron bebas sesuai dengan jumlah reaksi fisi yang diinginkan. Jadi bedanya adalah reaksi fisi berantai tak terkendali, jumlah neutron bebas hasil reaksi tak terkendali, reaksi fisi terjadi terus-menerus, sedangkan reaksi fisi berantai terkendali, reaksi fisi yang terjadi terkendali. Selanjutnya kita akan melihat tayangan video percobaan sederhana yang dilakukan mengenai reaksi fisi atau pembelahan inti atom. Kita saksikan ya tayangan berikut ini agar lebih bisa memperjelas materi yang saya sampaikan. Oke, stay tune. Kami mengibaratkan nukleotida uranium sebagai kelereng dengan pemancaran sinar neutron untuk terjadinya reaksi fisi, yang kemudian melebur menjadi nuklida yang lebih ringan, rubidium dan cesium dan neutron energik. Disinilah terjadinya reaksi fisi. Rubidium dan cesium diibaratkan sebagai kacang yang berwarna putih dan neutron energik untuk kacang yang berwarna coklat. Karena adanya neutron energi yang dihasilkan, membuat atom lain melakukan reaksi fisi, dan inilah yang disebut reaksi fisi berantai. Nah, tibalah pada sesi penutup video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, kita berikan sedikit rangkuman pada video pembelajaran ini. Yang pertama, reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah tempat terjadinya reaksi nuklir. Ada dua jenis reaksi nuklir yang terkait, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Untuk reaksi fisi yang kita bahas adalah reaksi pembelahan inti atom. Nah, untuk reaksi fisi memiliki dua jenis. Yang tadi ya, yang satu reaksi fisi berantai terkendali, yang kedua reaksi fisi berantai tak terkendali. Nah, semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat belajarnya. Sampai bertemu pada video pembelajaran saya selanjutnya. Selamat pagi, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.